lagi dengan Miss Rani. Kali ini Miss Rani akan menjelaskan tentang review PAS kita. Nah, untuk materi review kali ini, sebelumnya silahkan kalian persiapkan buku catatan dan buku paket kalian masing-masing agar kita lebih mudah untuk belajar review sejarah kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya, Miss akan langsung saja menjelaskan melewati beberapa video berikut ini. Silahkan diperhatikan dengan baik-baik. Oke, review penilaian akhir semester mata pelajaran sejarah untuk level kelas 10 IPS adalah kita nanti akan mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan bahan ajar, yaitu setelah mid semester, yakni nanti ada 2 bab yang akan kita pelajari untuk review penilaian akhir semester. Jadi sebelumnya silahkan kalian persiapkan buku paket kalian masing-masing dan buku catatan jika perlu, karena ini sangat perlu ya, bukan jika lagi, sangat diperlukan, karena nanti Miss akan membahas beberapa soal yang soal-soal itu berkaitan dengan soal-soal PAS kita minggu depan, yaitu untuk PAS semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sudahkah dipersiapkan alat tulis, catatan, dan buku paket sejarah peminatan kelas 10 IPS? Nah, jika sudah kalian mempersiapkan buku paket untuk mata pelajaran sejarah penerbit Quadra kelas 10, jika tidak ada, kalian bisa membeli buku catatan ini di bookshop sekolah kita. Lalu, persiapkan juga buku catatan. Ini adalah 2 hal yang wajib kalian miliki, karena jika kalian tidak memiliki, maka kalian akan kesusahan atau kesulitan dalam mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester. Karena sebagian soal-soal yang Miss ambil, Miss olah dari buku paket dan buku catatan dan referensi-referensi yang lain ya. Tetapi masih buku paket inilah yang menjadi batasan atau patokan dalam pembuatan soal. Nah, untuk materinya, yaitu penilaian akhir semester kita ada 2 bab. Yang pertama adalah bab 3, yaitu tentang konsep berpikir kronologis atau sama dengan diakronik. Lalu kita juga berpikir sinkronik dalam ruang dan waktu sejarah. Jadi kita mempelajari tentang konsep berpikir kronologis atau diakronik dan konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. Untuk bab 3, di mana nanti kita harus tahu apa itu kronologis, diakronik, dan sinkronik, dan hal-hal yang berkaitan dengan kedua konsep tersebut. Lalu ada bab 4, yaitu tentang penelitian sejarah. Jadi dalam mempelajari sejarah, karena objek sejarah adalah peristiwa masa lampau, maka diperlukan yang namanya penelitian sejarah. Jadi apa itu penelitian sejarah? Bagaimana tahapan penelitian sejarah? Apa saja itu tahapannya? Kalian perlu tahu.
Nah, materi-materi ini juga pernah Miss jelaskan di dalam video pembelajaran di Edmodo selama kita pembelajaran HLP. Jadi kalian nanti juga bisa melihat video-video yang sudah Miss sediakan di Edmodo kalian masing-masing. Nah, jadi itu tadi adalah 2 materi yang nantinya akan Miss ajarkan melewati beberapa soal-soal. Ya, oke. Kita langsung ke latihan soal saja. Nah, soal yang pertama. Di bawah ini terdapat pembagian zaman sejarah, yaitu yang pertama ada zaman prasejarah atau belum mengenal tulisan, yang kedua zaman sejarah atau sudah mengenal tulisan. Pembagian zaman sejarah secara umum tersebut termasuk ke dalam A. Fungsi sejarah, B. Hakikat sejarah, C. Periodisasi sejarah, D. Penelitian sejarah, dan E. Fakta sejarah. Nah, kira-kira menurut kalian yang mana nih jawabannya jika ada soal tentang pembagian sejarah berikut itu? Ingat, kata kunci dari soal tersebut adalah tentang pembagian zaman sejarah. Nah, jawabannya adalah yang C, periodisasi sejarah. Jika kita lihat, pembagian sejarah itu disebut juga dengan periodisasi sejarah. Jadi, periode sejarah adalah pemisahan yang tidak mendasar pada urutan waktu. Jadi, ada zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman kolonial, zaman pendudukan Jepang, zaman revolusi, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, dan zaman Orde Baru. Nah, itu tadi adalah zaman-zaman yang kalau kita jelaskan itu sangat panjang waktunya. Maka oleh sebab itu sejarawan membuat yang namanya periodisasi agar memudahkan kita mempelajari sejarah, yaitu dibagilah zaman-zaman yang sangat panjang tadi menjadi beberapa zaman secara urutan waktu. Oke, lalu kita ke soal kedua. Perhatikan tema-tema berikut. Pembangunan ekonomi pada Orde Baru tahun 1998. 2. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan RI. 4. Keadaan ekonomi di Indonesia tahun 1965. 5. Dampak sosial budaya agresi militer Belanda II bagi kota Pekanbaru tahun 1950. Tema-tema di atas yang dapat disajikan sebagai tema penulisan sejarah sinkronik adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Nah, dari soal nomor 2 ini, kata kuncinya adalah sinkronik, yaitu tema penulisan dengan sinkronik. Nah, oleh sebab itu, karena temanya sinkronik, manakah yang lebih spesifik dan lebih khusus pembahasannya adalah yang B, 1, 4, dan 5. Karena jika kita lihat tema penulisan nomor 1, 4, dan 5 itu merupakan tema sejarah dengan peristiwa yang waktu dan ruangnya lebih spesifik. Jadi ada batasan waktunya dan ada pembahasan tertentu lebih spesifik, ada ekonominya, lalu ada dampak sosial budayanya, dan ada pembangunan ekonomi. Berarti di situ lebih spesifik. Nah, yang lebih spesifik ini
disebut dengan sinkronik. Sedangkan diakronik biasanya dia ada batasan waktu, misalnya dari tahun 2000 sampai 2005. Nah, itu diakronik. Oke, lalu kita ke soal ketiga. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan subjektivitas dalam penulisan sejarah, kecuali A. Sikap berat sebelah pribadi, B. Prasangka kelompok, C. Pandangan hidup yang berbeda tentang penggerak sejarah, D. Karakter penggerak sejarah, E. Perbedaan penafsiran dan latar belakang penulisnya. Nah, kira-kira dari soal nomor 3 ini, apa nih kata kunci dari soal? Nah, kata kuncinya adalah subjektivitas. Subjektivitas itu artinya subjek. Subjek berarti berkaitan dengan orang. Berarti subjektivitas ini adalah tergantung oleh penulis atau sejarawan. Jadi, karena pertanyaannya kecuali, jawabannya adalah yang D, karakter penggerak sejarah. Nah, faktor-faktor subjektivitas ini ada perbedaan penafsiran, sikap berat sebelah pribadi, prasangka kelompok, dan pandangan hidup yang berbeda tentang penggerak sejarah. Jadi, jawabannya karena kecuali, jadi D, karakter penggerak sejarah. Karena subjektivitas itu berhubungan dengan pikiran seseorang atau sejarawan, ya. Oke, lanjut kita ke soal yang keempat. Salah satu tahap dalam penelitian sejarah yang bermaksud menguji keabsahan sumber adalah A. Periodisasi, B. Interpretasi, C. Heuristik, D. Historiografi, dan E. Verifikasi. Nah, soal nomor 4 ini kata kuncinya adalah tentang menguji keabsahan sumber dalam penelitian sejarah. Nah, kalian tentunya dalam mempelajari untuk soal nomor 4 ini, kalian harus tahu dulu apa itu penelitian sejarah dan tahap-tahapnya. Tahap penelitian sejarah ini ada 4. Yang pertama adalah heuristik, verifikasi, atau kritik sumber, interpretasi, penafsiran, dan historiografi penulisan sejarah. Jadi otomatis pilihan yang A ini bukan, jadi tinggal pilihan B, C, D, E. Nah, dari B, C, D, E yang artinya berhubungan dengan kritik sumber ialah verifikasi. Jadi jawaban dari soal nomor 4 ini adalah yang E, verifikasi. Verifikasi ini disebut juga dengan menguji kredibilitas sumber atau biasanya disebut dengan uji kredibilitas atau juga bisa disebut dengan kritik sumber. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Wendy adalah seorang siswi SMA Dharma Yuda kelas 10 yang memiliki catatan harian tentang kejadian-kejadian penting yang dialaminya sehari-hari. Catatan harian yang dibuat Wendy tersebut dapat digolongkan sebagai sumber sejarah yang disebut
A. Kronik, B. Diary, C. Dokumen, D. Arsip, dan E. Fakta. Nah, jika melihat soal nomor 5 ini tentunya kalian bingung membedakan yang mana ini sumber sejarah. Nah, kata kuncinya kalian bisa lihat dari catatan harian. Nah, maka soal ini sangat mudah. Jika dia membicarakan tentang catatan harian, seseorang otomatis itu disebut dengan ya, jawabannya adalah kronik. Kenapa kronik? Karena kronik ini merupakan sumber sejarah yang berupa catatan-catatan seseorang sesuai urutan waktu mengenai kehidupan yang dialaminya. Contohnya saja, zaman dulu ada catatan Itsing. Itsing ini merupakan pengelana dari Tiongkok yang dia membuktikan bahwa pernah singgah ke Indonesia, di mana di Indonesia ini adanya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, Itsing ini mencatatkan catatan dia ke dalam buku. Nah, catatan Itsing ini yang kemudian disebut dengan kronik. Begitu juga dengan Wendy yang menuliskan catatan-catatan harian dia secara urutan waktu. Itu maka juga disebut dengan kronik. Nah, itu tadi adalah materi-materi Miss, soal-soal untuk pembelajaran kalian yang berupa pilihan ganda. Untuk pembelajaran soal esai, silahkan kalian lihat di Edmodo ya. Jangan lupa kerjakan latihan-latihan soal ini dengan baik untuk pembelajaran PAS agar lancar. Nah, itu tadi adalah materi review kita untuk jenis soal pilihan ganda. Silahkan kalian pelajari juga soal dengan berbentuk esai di Edmodo. Silahkan pelajari video pembelajaran Miss sebelumnya dan silahkan baca buku paket kalian masing-masing. Karena nanti semua materi soal-soal yang akan Miss tuliskan atau Miss luncurkan dalam PAS akan selalu berkaitan di dalam Edmodo, latihan-latihan soal, small test, dan buku paket. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan lancar soal PAS sejarah Miss kali ini.